Hari ini masuk materi, hari ini kita masuk materinya. Tolong dicatat judul materinya, nanti ditanya orang tuanya. Hari ini kita memasuki materi baru, yaitu fungsi kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia. Bisa dengar nggak? Fungsi kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia. Itu hari ini materi kita. Fungsi kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia. Oke, coba perhatikan ke depan, dibuka kameranya. Pernah dengar nggak Menteri? Rizky pernah? Pernah, Bu. Pernah, oke, terima kasih. Kira-kira yang mengangkat Menteri siapa, Rizky? Presiden, Bu. Oke, kalau Presiden yang mengangkat Menteri, Menteri bertanggung jawab kepada siapa? Kepada rakyat. Kepada siapa? Kepada seluruh atasan dan rakyat, Bu. Oke, terima kasih Rizky ya. Menteri itu diangkat presiden, diangkat dan diberhentikan presiden ya. Menteri negara itu diangkat dan diberhentikan presiden. Nah, karena presiden yang mengangkat menteri, otomatis menteri bertanggung jawab kepada presiden. Jadi menteri itu sebagai pembantu presiden. Menteri itu sebagai pembantu presiden dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Jadi apapun yang dilakukan oleh menteri dalam kepemimpinannya, dia harus mempertanggungjawabkan kepada presiden. Next, kita lanjutkan. Di sini dikatakan keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur tegas dalam pasal 17. Nanti dicek ya, pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi masalah kementerian itu diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 17 dikatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ya, di pasal-pasal 17 itu dikatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan dan pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur oleh undang-undang. Ya, kita lanjutkan lagi. Dikatakan lagi Kementerian Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, kita akan melihat fungsi daripada kementerian yang ada di Indonesia. Ya, fungsinya. Fungsi yang pertama kementerian itu, apa sih fungsinya? Yang pertama itu adalah penyelenggara perumusan. Yang pertama penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Ya, jadi menteri itu menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Contohnya kalau dia Menteri Kehutanan, berarti dia yang bikin kebijakan tentang kehutanan. Nah, yang kedua apalagi? Fungsi daripada kementerian, yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengelolaan barang milik dan kekayaan negara. Ya, jadi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengelolaan barang milik dan kekayaan negara itu menjadi tanggung jawab kementerian. Ingat ya, itu adalah fungsi kementerian yang kedua. Fungsi kementerian yang ketiga yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya dan
mengkoordinasikan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Jadi ada 3 fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian lainnya di Indonesia ya. Diingat, Ibu ulang kembali fungsi kementerian dan lembaga non-kelembagaan negara lainnya. Yang pertama tadi, penyelenggaraan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang kedua, fungsinya perumusan, penetapan, pelaksanaan, kebijakan, dan pengelolaan barang dan kekayaan milik negara menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, serta koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawabnya. Ya, itulah tadi fungsi dari kementerian dan non-kementerian lembaga lainnya. Tolong diingat ya, kalau ada pertanyaan kamu nanti bisa menjelaskannya. Kita lanjutkan yang selanjutnya adalah adapun unsur-unsur pemerintahan menjadi tanggung jawab kementerian negara. Jadi adapun unsur-unsur pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah yang menjadi tanggung jawabnya ya. Jadi menteri itu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah urusan pemerintahan yang non-kementerian secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi urusan luar negeri dan dalam negeri dan pertahanan ya. Itu urusan pemerintahan yang non-kementerian itu tugasnya adalah meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Itu tugasnya yang pertama, yang non-kementerian. Ya. Sedangkan urusan yang kedua adalah yaitu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, urusan pemerintahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi meliputi perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesetaraan negara, badan usaha milik negara, pertahanan dan kependudukan. Ini merupakan tanggung jawab kementerian di bidangnya. Oke, itulah tadi fungsi dan urusan kementerian atau lembaga non-kementerian yang ada di Indonesia. Oke, sebentar dulu ya. Ya, kenapa? Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Dibuat aja
Oke, maaf ada gangguan internetnya. Dikatakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Nah, seperti kamu ketahui, ada yang namanya Kementerian Agama, ada yang namanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nanti. Ada yang namanya Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, itulah menteri-menteri ya dan sebagainya. Nanti akan Ibu tugaskan kamu terdulu. Bu Rita, kasih dulu 20.000, kagak ngerti orang dibilang 20. Tadi saya suruh ngebersihin toilet. Ntar saya kasih. Ntar saya ganti. Kagak ngerti-ngerti orang dibilangin lagi ngejum. Nah itu ya. Jadi Kementerian Indonesia itu setiap bidangnya dia bertugas ya yang melakukan penetapan kebijakan, yang melakukan pengawasan dan koordinasi. Contohnya nanti apabila kamu contohnya mengalami sakit, tidak mampu ya karena biayanya yang cukup besar, kira-kira kamu akan ke menteri mana nih untuk mendapatkan bantuan? Coba apabila ada anggota keluargamu sakit yang membutuhkan cukup biaya dan kalian tidak mampu, kira-kira nanti kalian akan melaporkan ke kementerian mana nih yang membidangi? Halo? Halo, bisa dengar Ibu nggak? Kesehatan, Bu. Menteri Kesehatan. Oke, kita tahan dulu pendapatnya. Lagi surat rujukannya kepada Kementerian Kesehatan ya. Nah, seperti itu prosedurnya. Nah, kalau contohnya lagi kalau ada orang yang sudah menganggur bertahun-tahun, dia ingin mendapatkan pekerjaan. Kira-kira dia untuk mendapatkan pekerjaan dia harus melaporkan ke menteri mana yang membuat kebijakan tentang pekerjaan. Halo? Kemana dia akan berkoordinasi? Halo? Nah, kalau ada orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, dia harus berkoordinasi itu kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, disinilah seperti yang pertama kita pelajari pembagian kekuasaan itu. Ya, pembagian kekuasaan itu baik secara vertikal dan horizontal. Ya, kita sudah pelajari ya, secara vertikal itu pembagian kekuasaan tadi ada lembaga legislatif. Nah, kalau pembagian contohnya kementerian ini adalah termasuk kepada horizontal ya. Nah, dibagi-bagi sebagai pembantu presiden, menteri itu bertanggung jawab di bidangnya. Contohnya kalau menteri sosial, dia bertanggung jawab tentang kehidupan sosial seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya dia bertugas di kota-kota besar, contohnya di ibu kota, tetapi seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah perbatasan ya. Atau wilayah-wilayah yang sangat terpencil seperti Papua,
wamena itu banyak masih di bawah garis kemiskinan. Jadi Menteri Sosial itu bertanggung jawab kalau ada tingkat kemiskinan atau kehidupan yang kurang layak di Indonesia, itu perlu tanggung jawab oleh Menteri Sosial. Kenapa contohnya Indonesia ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan? Dicarikan solusinya. Nah, contohnya seperti dampak COVID, Menteri Sosial memberikan bantuan seperti beras ya, seperti telur, minyak dan bentuk lainnya. Ada uang tunai, ya, ada bantuannya bentuk listrik yang gratis. Nah, itu ya, untuk menolong orang-orang yang tingkat ekonominya di bawah atau terdampak COVID. Yang paling bergerak itu adalah Menteri Sosial. Nah, kalau contohnya ada orang yang sakit seperti sekarang wabah penyakit COVID. Nah, ini yang paling bertanggung jawab berperan itu adalah Menteri Kesehatan untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kira-kira bagaimana kesehatan seluruh masyarakat Indonesia? Karena seluruh kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia itu dijamin oleh pemerintah karena diatur di dalam undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur bahwa keselamatan dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Makanya ada yang namanya vaksin gratis, ya. Vaksin gratis bagi seluruh warga Indonesia. Karena seluruh warga Indonesia itu berhak untuk hidup sehat, ya. Apalagi kesehatan. Contohnya kalau ada yang wabah penyakit. Nah, ini Menteri Kesehatan melalui contohnya puskesmas setempat harus berkoordinasi bekerja sama untuk bagaimana menangani wabah penyakit tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Cerita nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Contohnya lagi, kalau tentang perumahan. Contohnya kan sekarang susah banget untuk mendapat rumah ya. Bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini Menteri Perumahan harus bertanggung jawab. Bagaimana menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan ya. Contohnya bagaimana kita mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak daripada kebanyakan mengontrak. Makanya pemerintah seperti DKI Jakarta membuat rumah susun ya untuk menampung orang-orang yang di pinggir kali atau yang digusur supaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Jadi sebenarnya yang paling berperan itu adalah bukan presidennya tapi menterinya. Tetapi melalui presiden harusnya lebih selektif memilih menterinya yang kira-kira yang dapat membidangi di mana dia ditempatkan. Contohnya, Menteri Ketenagakerjaan. Tempatkanlah atau carilah orang yang memahami tentang ketenagakerjaan. Ya, bagaimana menangani orang yang banyak menganggur? Setiap tahun banyak lulusan-lulusan. Nah, ini harus dipilih oleh presiden orang yang paling ahli menangani di dalamnya. Sehingga pengangguran di Indonesia dapat ditangani dengan cepat. Sehingga pengangguran di Indonesia tidak terlalu tinggi gitu loh.
Maaf ya, internetnya atau jaringannya di sini keluar masuk. Maaf, kalian jadi nggak nyaman. Nah, aduh, jaringannya keluar masuk. Coba Rizky Pradana Putri. Berapa jumlah kementerian yang ada di Indonesia? Halo. Halo. Ada berapa jumlah kementerian di Indonesia? Puluhan, Bu. Hah? 20-an. Atau lebih. Nggak ada yang tahu. Ya Tuhan. Betul ya. Halo. Contohnya ini apa namanya? Siapa tuh? Pika Octavia. Berapa jumlahnya? Kementerian yang ada di Indonesia. Halo. 34, Bu. 24. 34. Terima kasih. Iya, betul. Kamu itu jangan bikin malu dong. Masa nggak tahu jumlah menteri di Indonesia? Harusnya kamu harus tahu. Jumlah menterinya, dia menteri apa saja, siapa namanya ya. Dan apa tugas-tugas mereka. Nah, selain daripada menteri, ada lagi lembaga non-kementerian. Kamu juga harus tahu berapakah lembaga non-kementerian itu. Nah, apa tugas-tugasnya? Jadi ini loh, masyarakat Indonesia ini pemahaman tentang kementerian, tentang tugas dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah itu kurang mengerti. Nah, pada saat contohnya gini, jadi banyak masyarakat Indonesia itu yang salah menyalahkan gitu loh. Contohnya yang selalu disalahkan itu adalah Bapak Presidennya. Padahal Bapak Presiden itu atau Pak Jokowi contohnya Bapak Presiden kita itu sudah mengangkat menterinya sebagai pembantunya. Dan menteri itu diberikan kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab. Contohnya di bagian sosial. Itu bukan lagi harus presiden yang turun gitu loh. Tapi kita kan masyarakat Indonesia kalau dikit-dikit contohnya bantuannya terlambat, presidennya yang dimaki-maki contohnya. Padahal harusnya menterinya yang disalahkan atau menterinya yang perlu dikoreksi kinerjanya. Bagaimana kinerja menteri ini? Nah, setelah kita koreksi sebagai masyarakat Indonesia kinerja menteri itu, nah kita akan membuat suatu contohnya kritikan kepada Bapak Presiden supaya menteri tersebut di reshuffle atau diganti. Dicari orang yang lebih ahli untuk menangani di bidang yang akan diganti. Seperti itu ya. Jadi kamu harus mengerti. Jangan ikuti seperti orang tuamu dikit-dikit atau seperti orang lain yang selalu menyalahkan presiden. Presiden itu tidak 100% salah. Karena dia sudah mengangkat menteri-menterinya sebegitu banyaknya sebagai pembantunya. Nah, menteri yang seringkali lamban untuk bekerja. Menteri yang seringkali lamban untuk menangani setiap kasus atau kejadian yang terjadi di Indonesia. Ya, supaya kamu tahu memilah-milah mana tanggung jawab presiden, mana tanggung jawab menterinya. Ya, nah menteri mana? Contohnya di antara sekian banyak menteri, lembaga mana juga yang kurang berkoordinasi, yang kurang bekerja, ya, yang kurang bekerja,
Yang kurang contohnya kurang memuaskan kerjanya ya. Contohnya kalau menurut kalian dari contohnya sekian, kalian sebagai warga negara Indonesia yang kamu nikmati pelayanan. Menteri mana yang sudah bekerja dengan maksimal yang memuaskan kinerjanya? Menteri Oke, kameranya ini. Coba dibuka ininya deh. Itu kita foto aja. Internetnya kurang bagus. Dibuka kameranya biar kita foto. Satu biar di absen. Ibu ngabsen lewat foto loh. Longji bisa dibuka kameranya nggak, Nak? Oke, thank you ya. Terima kasih banyak. Oke, itu ini siapa namanya nih? Belum kelihatan wajahnya nih. M. Irgi. M. Irgi belum kelihatan wajahnya. Satu. Ini Bella, tolong dong kelihatan. Saya mau absen melalui foto loh. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke. Nanti dilihat tugasnya di GC ya. Tugasnya ada di GC ya. Nanti kirim ke GC lagi. Akan saya nilai, nanti akan saya kembalikan lagi jawabannya kepada kalian. Karena internetnya atau jaringannya di sini kurang bagus, kita akhiri ya. Tugasnya sudah Ibu kirim di GC. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga pagi kalian menyenangkan, dijaga kesehatannya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang sangat indah buat kalian. Selamat pagi. Dadah. Pagi Bu, dadah. Sampai gedung perkantoran